Oke, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik ya. Di video kali ini saya ingin memberikan info terbaru buat teman-teman semua yang mungkin lagi pengen bikin website dan lagi cari rekomendasi untuk sewa domain dan hostingnya. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan panduan secara sederhana aja tentang gimana caranya sewa domain hosting dari penyedia layanan Domainesia ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja. Jadi teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau yang ada di pin kolom komentar. Di situ sudah saya pasang untuk linknya. Nanti teman-teman akan masuk ke website Domainesia seperti ini ya. Jadi website Domainesia ini salah satu penyedia layanan domain hosting yang sering saya pakai, yang sering saya gunakan untuk membuat situs-situs website saya, entah itu untuk pribadi maupun bisnis atau klien juga saya pakai Domainesia ya. Nah, teman-teman di sini bisa memahami ya tentang berbagai macam layanan yang Domainesia sediakan. Jadi Domainesia ini menyediakan banyak banget layanan, mulai dari hosting ya. Di sini kalau kita lihat di bagian menu navigasi atasnya ini kita bisa lihat ada hosting ya. Hostingnya mulai dari web hosting, cloud hosting, WordPress hosting, migrasi hosting, terus domain juga sama ya, ada banyak domain, dari pembelian atau penyewaan domain, terus transfer domain juga ada, email, cloud VPS ya, ada cloud VPS juga, dan lain-lain, sertifikat SSL, jasa pembuatan website, afiliasi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau teman-teman pengen beli sebuah hosting atau sewa hosting gitu ya, di sini ada beberapa paket yang ditawarkan oleh Domainesia ya. Jadi kalau kita lihat di halaman homepage-nya atau berandanya itu, di sini juga ada beberapa yang ditawarkan ya, dari cloud hosting, web hosting, cloud VPS, WordPress hosting, email hosting, sertifikat SSL ya. Terus domain juga ada banyak banget, dari mulai extensi.com, xyz, online, cloud, my.id, site.id dan .biz.id ya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk Domainesia ini ya. Jadi kalau teman-teman scroll ke bawah itu seluruh informasi tentang Domainesia ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini. Karena di sini saya akan fokus memberikan panduan gimana cara sewa hosting. Jadi di sini saya akan praktekkan gimana cara sewanya ya. Oke, kalau saya sendiri biasanya saya akan cari domainnya dulu di sini teman-teman, atau teman-teman juga bisa langsung dari hosting kemudian pilih hosting yang sesuai. Misalkan web hosting gitu ya. Tinggal buka aja di sini. Nah, nanti di sini ada pilihan hostingnya. Contoh ya, di sini saya pengen membuat sebuah website untuk portal berita ya. Jadi kapasitas yang saya butuhkan itu nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar karena budget saya juga terjangkau ya. Jadi saya pengen yang tengah-tengah aja. Nah, di paket hosting dari web hosting Domainesia ini ada 4 pilihan yang disediakan ya. Jadi ada paket starter, super, monster sama supreme ya. Ini di sini ada 2 yang di highlight dari Domainesia, best value yang super, paket super ini, sama best performance yang paket monster. Nah, kalau teman-teman bingung untuk membuat website terus kapasitas hostingnya berapa, saran saya teman-teman bisa pilih antara kedua ini, antara yang super atau monster ya. Jadi karena ini sudah direkomendasikan, teman-teman bisa ambil yang tengah-tengah. Atau kalau misalkan teman-teman butuh kapasitas yang gede, teman-teman pilih yang paket supreme ini ya, yang 157.500 per bulan. Terus kita juga bisa lihat untuk spesifikasinya. Nanti saya rencana akan pakai yang paket super aja, yang ini yang best value ya. Harganya 28.350 ya, seperti ini. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa baca ya di sini. Di bawahnya ini ada kayak misalkan yang paket super ini 5 GB cloud SSD, terus unlimited inodes, unlimited email, website, database, bandwidth, gratis domain.com. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita sewa hosting di sini minimal 1 tahun gitu ya, kita dapat gratis domain. Pilihan domainnya itu di sini dari .com, xyz, online, site, .set, .space, .website, .biz.id, .my.id, .web.id dan .cloud ya. Nah, di sini ada keterangannya juga nih. Pembelian hosting minimal 1 tahun, gratis domain untuk yang tadi saya sebutin ini ya. Jadi nanti kalau beli hosting dari paket ini itu gratis domain untuk 1 tahun pertama. Nanti perpanjang domainnya di tahun kedua itu baru bayar untuk domainnya, tapi di tahun pertama itu gratis. Nah, terus di bawah sini juga ada beberapa informasi ya, kayak dukungan dan garansi purna jual, bantuan siaga, garansi uang 100%, terpercaya dan aman gitu ya. Nah, nanti saya akan pakai hosting yang ini teman-teman ya. Tapi saya akan ordernya itu dari halaman depan sini. Nah, sebelum teman-teman order atau sewa domain hosting di Domainesia, sebaiknya teman-teman siapin dulu untuk data-data yang diperlukan ya untuk nanti pendaftaran akunnya. Data-datanya itu kurang lebih nanti teman-teman harus nyiapin ya
domain yang nanti akan dipakai itu apa, kemudian untuk nomor telepon, email, dan juga untuk alamatnya ya. Di sini saya sudah siapin semua. Nanti saya akan pasang atau gunakan di pembelian domain hosting di sini ya. Oke, saya coba taruh di sini dulu deh biar nggak lupa ya. Ini teman-teman siapin aja untuk data-datanya ya. Intinya itu email sih, email, telepon, alamat, sama domain ya. Oke, di sini saya akan pilih untuk domainnya itu saya akan beli domain namanya info-a-1.com ya, yang ini. Kemudian pilih yang beli bundle hosting yang ini ya, bundle hosting, klik di sini. Nah, terus baru kita pilih untuk paket hostingnya. Saya tadi pengen yang pakai yang super ya, karena budget saya nggak terlalu tinggi, jadi saya pilih yang super itu 5 GB cloud SSD. Berarti di sini saya akan rubah dulu untuk, oh ya ini ya udah ya, 5 GB cloud SSD. Terus untuk servernya teman-teman bisa pilih antara di Jakarta ataupun di Singapura ya. Di sini ada keterangannya nih, panduan memilih lokasi server. Nah, teman-teman bisa lihat panduannya kalau misalkan bingung gitu ya mau pakai server yang mana. Nah, di sini ada panduannya nih. Silakan teman-teman bisa lihat panduannya kalau masih bingung ya. Nah, di sini saya akan pakai server Singapura ya. Terus untuk siklus pembeliannya itu saya pakai yang 1 tahun karena saya butuhnya 1 tahun dulu. Nanti kalau misalkan websitenya bisa berkembang baru nanti perpanjang di tahun berikutnya ya. Untuk harganya dapat harga promo teman-teman 780.000 jadi 441.000 ya. Terus di add-onnya saya nggak akan checklist yang ini ya. Kalau checklist nanti ada tambahannya. Terus di sini informasi domainnya tadi sudah saya input, info-a-1.com. Durasinya 1 tahun gratis ya. Yang tadi saya jelasin itu tuh. Jadi di sini dapat gratis domain kalau misalkan pakai .com. Jadi di sini domainnya nggak kehitung ya. Nah, terus untuk totalannya itu 441.000 teman-teman ya. Nah, kalau udah teman-teman masukkan emailnya di bagian sini nih. Email Gmailnya masukkan, terus klik masukkan ke troli ya seperti ini. Nah, kalau udah nanti akan ada informasi keranjang belanjanya. Jadi di sini di bagian produk hosting super itu 441.000 dan domainnya itu gratis. Totalnya itu jadi 489.510 ya. Nah, kalau udah teman-teman di sini di bagian bawah scroll ya. Di sini kita bisa lihat kalau teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa langsung login pakai email dan juga password akun teman-teman ya. Tapi kalau misalkan belum punya, teman-teman di sini pilih untuk daftar terlebih dahulu ya. Klik di sini. Nah, terus baru diisi untuk nama depannya gitu ya. Saya akan coba isi dulu. Diisi ya untuk nama depan, nama belakang, terus kategorinya. Jangan lupa dipilih. Di sini saya akan pilih media dan berita. Terus nama perusahaannya juga teman-teman bisa isi ya. Untuk emailnya juga diisi teman-teman, silakan diisi email. Nah, terus untuk passwordnya silakan dibuat ya passwordnya. Di sini saya akan coba buat passwordnya dulu. Oke, silakan masukkan passwordnya ke sini ya. Kemudian klik lanjut. Nah, nanti kita akan disuruh mengisi informasi tambahan lainnya. Negara pilih Indonesia ya. Di sini saya akan pilih untuk kota atau kabupaten, alamat, kode pos, sama nomor teleponnya ya. Nah, silakan diisi dulu teman-teman. Nah, kalau udah keisi, terus teman-teman di sini ada pertanyaan ya, dari mana tahu Domanesia. Nah, di sini teman-teman kalau nonton video ini teman-teman bisa pilih untuk teman, kerabat, atau keluarga ya. Pilih yang ini. Setelah itu teman checklist saya telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan dari layanan Domanesia ini ya. Silakan dicentang. Kemudian klik daftar. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Nah, kalau udah selesai loadingnya, nanti akan muncul informasi seperti ini, keranjang belanja. Kemudian di sini kita akan disuruh memilih metode pembayarannya teman-teman. Domanesia menyediakan beberapa metode pembayaran ya. Ada pembayaran instan dan pembayaran manual. Saran saya teman-teman pilih yang pembayaran instan karena aktivasinya itu lebih cepat dan nanti akan otomatis. Di sini saya akan pilih pakai QRIS aja ya, biar nanti langsung terkonfirmasi. Nanti teman-teman bisa sesuaikan mau pakai BCA, Mandiri, BRI, dan sebagainya bisa ya. Atau kalau pakai Indomart, Alfamart juga bisa. Di sini saya pakai QRIS. Kemudian teman-teman bisa checklist di bagian bawah. Saya telah membaca lagi, terus klik selesaikan dan bayar. Setelah itu kita tinggal transfer aja sesuai jumlah tagihan dari pembelian domain dan hosting di Domanesia ini ya. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, kalau udah selesai nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk transfer dulu sesuai tagihannya. Silakan teman-teman juga bisa transfer sesuai tagihan dari pembelian teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah selesai akan terkonfirmasi otomatis. Nah, di sini saya sudah selesai untuk transfernya. Nah, nanti kayak gini teman-teman ya, akan otomatis terkonfirmasi ya. Nah, kalau udah selesai nanti statusnya itu paid atau terbayar.
dan invoice-nya juga bisa teman-teman download ya atau print. Sini saya akan coba simpen ke PDF aja biar nanti nggak lupa ya kalau ini itu bukti dari pembelian domain hostingnya ya. Nah, kalau udah selesai teman-teman bisa cek di email teman-teman, nanti akan muncul informasi dari Domanesia ya seperti ini. Tagihannya juga ada di email, kemudian invoice-nya juga akan dikirim ke email ya. Nah, kalau udah selesai teman-teman tinggal masuk lagi ke website Domanesia, kemudian teman-teman bisa login ke akun teman-teman ya. Nah, kalau udah berhasil untuk pembelian sewa domain dan hostingnya, nanti teman-teman bisa akses ke member area, kemudian pilih di bagian My Service di sini. Nah, nanti di sini keterangannya sudah ada ya pembelian hosting ini, kemudian untuk domainnya juga udah ada nih ini ya. Nah, kalau udah sampai tahap ini berarti proses pembelian kita di Domanesia itu udah berhasil dan domain sama hosting kita sudah bisa dipakai untuk membuat sebuah website ataupun aplikasi. Oke teman-teman ya, itu panduan sederhana dari saya tentang cara beli domain dan hosting di Domanesia. Untuk teman-teman yang mau order silakan langsung klik link yang ada di bawah deskripsi video ini atau di kolom komentar ya. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada request materi tertentu seputar bisnis dan digital marketing, silakan request di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buatkan videonya secara terpisah. Oke teman-teman, sampai bertemu di video tutorial lainnya.